Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan seminar outline saya yang berjudul penentuan tingkat bahaya erosi dan besarnya muatan sedimentasi di kawasan Taman Nasional Danau Sentarung dengan sistem informasi geografis. Ini kerjakan saya sendiri dengan nama Virginus Rizky dengan NIM D10121191010 dengan dosen pembimbing utama saya Dr. Insinyur Kartini MT Buasyan Akpe, serta dosen pembimbing kedua saya Bapak Dr. Stefanus Barlian Surya Masuk STM IPN, dan dosen penguji utama saya Bapak Eko Yulianto STMT, serta dosen penguji kedua saya Profesor Dr. Heni Herawati STMT IPN. Baik, selanjutnya latar belakang dari penelitian ini ialah Danau Sentarung sendiri merupakan reservoir air tawar terbesar di Kalimantan Barat dan merupakan bagian penting dari sistem Sungai Kapuas. Kawasan danau ini memiliki ekosistem yang sangat produktif dan unik karena berfungsi sebagai waduk alami yang mengatur tinggi muka air Sungai Kapuas, sehingga apabila saat musim hujan akan menampung kelebihan air Sungai Kapuas bagian hulu, dan pada saat musim kemarau airnya akan masuk ke Sungai Kapuas. Fluktuasi air yang tidak stabil dapat menyebabkan erosi dan sedimentasi. Karena perubahan laju aliran air dapat merobek tanah atau batuan di satu tempat, yang kemudian mengendapkan material di tempat lain yang lebih lambat alirannya. Selain fluktuasi air, penyebab terjadinya erosi dan sedimentasi ialah banjir. Salah satu banjir yang terjadi di Taman Nasional Sentarung terjadi pada November 2022, itu menurut BPBD Kabupaten Kapuas Hulu. Banjir ini berpotensi meningkatkan terjadinya erosi dan sedimentasi. Baik, selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah pertama itu merumuskan bagaimana tingkat erosi dan sedimentasi yang terjadi di Taman Nasional Danau Sentarung. Yang kedua itu adalah membuat peta tingkat erosi dan besarnya muatan sedimentasi. Yang ketiga adalah menganalisis tingkat erosi dan besarnya muatan sedimentasi di Taman Nasional Sentarung. Kemudian yang terakhir itu adalah untuk menginvestigasi kemampuan aplikasi sistem informasi geografis dalam memperkirakan tingkat erosi dan sedimentasi secara spesifik pada kawasan Danau Sentarung. Kemudian ada pengeluaran dan manfaat dari penelitian ini adalah dari penelitian ini adalah peta erosi yang nantinya dapat digunakan sebagai satu cara untuk menentukan tingkat erosi di kawasan Danau Sentarung, sehingga tindakan konservasi untuk mengembangkan kawasan Danau Sentarung dapat dilakukan, dan nantinya kawasan Taman Nasional Danau Sentarung ini dapat terjaga dengan baik. Selanjutnya adalah erosi. Pengertian dari erosi sendiri itu merupakan proses terlepasnya butiran tanah dari induknya di satu tempat dan tersangkutnya material tersebut oleh gerakan air atau angin yang kemudian diikuti dengan pengendapan material yang terangkut di tempat yang lain. Adapun dampak dari erosi sendiri yaitu menyebabkan hilangnya lapisan tanah yang subur dan baik untuk pertumbuhan tanaman, serta berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap dan menahan air. Proses terjadi erosi itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu pengelupasan, selanjutnya dilakukan pengangkutan, kemudian yang terakhir pengendapan ataupun disebut dengan sedimentasi. Selanjutnya, tipe erosi terbagi menjadi tiga juga, yaitu ada erosi geologi, kemudian erosi normal, serta erosi yang dipercepat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi erosi itu ada faktor. Yang pertama itu ada iklim, kemudian sifat-sifat tanah, topografi, serta vegetasi penutup lahan. Penyebab terjadi erosi juga ada empat. Yang pertama itu adalah tanah, kemudian topografi, selanjutnya vegetasi penutup lahan, dan manusia. Kemudian analisis tingkat erosi. Analisis tingkat erosi sendiri nantinya akan menggunakan metode USLE atau Universal Soil Loss Equation yang dikembangkan oleh Wismer dan Smith pada tahun 1998.
Ini merupakan metode yang paling umum digunakan untuk memperkirakan besarnya erosi, yang mana rumus Wiesel sendiri dengan A sama dengan R dikali K dikali LS dikali C dikali P, di mana A itu adalah jumlah tanah yang hilang, kemudian R itu faktor erosivitas hujan dan aliran permukaan, kemudian K faktor erodibilitas tanah, kemudian LS faktor panjang dan kemiringan lereng, C itu faktor tanaman penutup lahan, dan P itu faktor tindakan konservasi lahan. Adapun tabel dari klasifikasi tingkat bahaya erosi sendiri, yaitu sesuai dengan tingkat erosi, yang mana dari kelas 1 itu ada 0 sampai 15 ton diklasifikasikan dengan sangat ringan, yang kedua itu ada 15 sampai 60 ton untuk ringan, kemudian di kelas 3 itu ada 60 sampai 80 ton itu sedang, kemudian di kelas 4 itu ada 180 sampai 480 ton itu berat, kemudian di kelas 5 lebih dari 480 ton itu diklasifikasikan sangat berat. Selanjutnya ada analisa faktor erosivitas hujan atau F. Cara menentukan besarnya indeks erosivitas hujan nantinya akan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Langevin, yaitu DHP 1989 dengan rumus R sama dengan 2,21 dikali P pangkat 1,36, di mana R itu untuk indeks erosivitas, kemudian P itu curah hujan bulanan. Adapun analisa faktor erodibilitas tanah nanti akan menggunakan rumus K sama dengan 2,713 M pangkat 1,14 dikali 10 pangkat minus 4 dikali 1 dikurang A ditambah 3,25 dikali B dikurang 2 ditambah 2,5 dikali C dikurang 3 dibagi 100, yang mana K itu adalah nilai erodibilitas tanah, kemudian M itu adalah ukuran partikel dikali persen debu ditambah pasir sangat halus, kemudian dikalikan dengan 100 dikurang persen liat dikali persen liat diambil 20% dari persentase. Kemudian A sama dengan kandungan bahan organik, B itu kelas struktur tanah, serta C adalah kelas permeabilitas tanah. Kemudian ditampilkan juga tabel dari jenis tanah dan nilai faktor erodibilitas tanah, yang mana pada tabel ini dijelaskan dari berbagai jenis tanah yang kemudian nanti didapat nilai K. Kemudian ada juga tabel dari harga struktur tanah, yang mana nantinya akan didapat dari kelas struktur tanah sendiri, dari granular sangat halus itu kurang dari 1 mm dengan tingkat 1, granular halus 1 hingga 2 mm itu tingkat 2, kemudian granular sedang sampai kasar 2 hingga 10 mm itu tingkat 3, kubus atau gumpal bersudut plat masif itu adalah tingkat keempat. Kemudian didapat juga nanti permeabilitas tanah, yang mana di kelas 1 itu adalah 12,5 sampai 25 itu tingkat cepat, kemudian di kelas 2 sampai di kelas 2 itu ada 6,5 sampai 12,5 itu agak cepat, kemudian selanjutnya 2 sampai 6,5 itu sedang, kemudian 0,50 sampai 2 itu agak lambat, selanjutnya 0,125 sampai 0,50 itu lambat, kemudian kurang dari 0,125 itu sangat lambat. Jadi ditampilkan juga tabel dari tingkat erodibilitas tanah sendiri, yang mana setelah didapat nilai K sendiri, maka bisa ditentukan juga tingkat erodibilitas tanah tersebut sesuai dengan eh, batasan dari nilai yang sudah ditentukan, itu dari 0,0 sampai 0,10 itu sangat rendah, dan di akhirnya itu lebih dari 0,55 itu sangat tinggi. Kemudian ada panjang lereng dan kemiringan lereng. Kemiringan lereng sendiri adalah perbandingan antara beda tinggi atau jarak vertikal satu lahan dengan jarak datar. Ditampilkan juga dari tabel klasifikasi kemiringan lereng yang akan saya gunakan nanti dalam penelitian ini. Terbagi dalam 5 kelas. Akan jelas kelas 1 itu datar, kelas 2 landai, kelas 3 itu agak curam, dan kelas 4 itu curam, serta kelas 5 itu sangat curam.
Selanjutnya, indeks pengelolaan tanaman. Indeks pengelolaan tanaman atau faktor C, jadi menunjukkan keseluruhan pengaruh dari vegetasi, kondisi permukaan tanah, dan pengelolaan lahan terhadap besar tanah yang hilang atau tererosi. Nah, bisa tampilkan juga macam-macam penggunaan lahan pada suatu tempat atau lahan yang mana terdapat juga nilai faktor dari masing-masing penggunaan lahan tersebut. Dapat dilihat pada pilihan wilayah berikut, mana tanah terbuka atau tempat tanaman itu nilai faktor itu satu, dua, yang kedua sawah itu nilai faktor yang 21 dan seterusnya. Kemudian saya akan menjelaskan juga mengenai sedimentasi. Sedimen sendiri adalah hasil proses erosi baik berupa erosi permukaan, erosi parit, atau jenis erosi tanah lainnya. Sedimen umumnya mengendap di bagian bawah kaki bukit, di daerah genangan banjir, di saluran air, sungai, serta waduk. Kemudian penyebab terjadinya sedimentasi sendiri pada dasarnya itu sangat erat akan faktor-faktor hidrologi. Salah satu faktor hidrologi itu yang paling berpengaruh adalah curah hujan. Curah hujan atau intensitas hujan sebagai produk dari curah hujan akan menentukan besar banjir yang terjadi. Semakin besar curah hujan, maka semakin besar pula banjir yang berimplikasi pada banyaknya jumlah tanah yang hanyut ke dalam aliran air dan nantinya akan mengalami proses sedimentasi di hilir. Selanjutnya, klasifikasi sedimen. Klasifikasi sedimen terbagi menjadi tiga, yaitu muatan sedimen dasar atau bedload, muatan sedimen melayang atau suspended load, kemudian muatan bilas atau waste load. Selanjutnya ada sedimen delivery ratio. Pada penelitian ini saya akan menggunakan rumus yang dikembangkan oleh pada penelitian Auserwald tahun 1992 dalam Banua 2013, di mana SDR dapat ditentukan menggunakan rumus SDR sama dengan minus 0,02 ditambah 0,385 dikali A pangkat minus 0,2, di mana A itu adalah luas area daerah nasional dalam hektar. Selanjutnya ditentukan nilai hasil sedimen atau Y berdasarkan rumus ASDAQ 2002 dalam Banua 2013 juga, yaitu dengan rumus Y sama dengan E dikali SDR dikali A, di mana E itu adalah erosi total dalam ton per tahun. Selanjutnya kita juga mengenai sistem informasi geografis. Nah, sistem informasi geografis ini adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang memiliki kemampuan dalam menangani data bereferensi. Geografi yaitu ada pemasukan data, manajemen data atau penyimpanan dan pembangunan kembali, manipulasi dan analisis data, serta keluaran yang mana sebagai hasil akhir atau output. Kemudian cara kerja SIG juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah masukan atau input, kemudian data atribut, data spasial atau data keruangan, proses, dan kemudian akan menghasilkan hasil akhir atau keluaran atau output. Kemudian lokasi penelitian saya kali ini akan terletak pada Taman Nasional Danau Sentarum, berada di Kabupaten Kapuasulu, Kecamatan Batang Lupa, Desa Lanja. Danau Sentarum terletak di hulu Sungai Kapuas, berada pada titik koordinat 0 derajat 45 menit sampai 1 derajat 2 menit Intan Utara, dan 111 derajat 55 menit sampai 112 derajat 26 menit Bujur Timur. Ada diagram alur penelitian saya sendiri, yaitu adalah pertama mulai, kemudian studi literatur, selanjutnya akan dilakukan pengumpulan data, itu adalah data primer dan data sekunder. Data primer sendiri yaitu adalah sampel tanah, kemudian dokumentasi, serta data sekunder bagi menjadi 8, itu adalah peta tutupan lahan, peta jenis tanah, peta sebedas Sentarum, kemudian data curah hujan TRMM yang telah divalidasi, data hasil analisis transfer sedimen, peta digital elevation model, kemudian batas administrasi kabupaten kota provinsi Kalimantan Barat, kemudian peta Republik Indonesia atau RBI provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya akan dilakukan analisis data. Pertama itu adalah analisa erosivitas hujan,
analisa erodibilitas tanah, analisa erosi dengan metode Usley, kemudian terakhir itu adalah analisa sedimen dari rasio atau CF. Selanjutnya akan dilakukan pengujian RIS, nah itu selesai. Kemudian dalam pembuatan peta tingkat erosi diperlukan beberapa parameter. Dibagi menjadi 4 parameter dalam menentukan tingkat erosi. Nah, yang pertama itu adalah kemiringan lereng. Eh, dalam penelitian ini, dalam menentukan tingkat erosi, saya akan menggunakan beberapa tabel yang saya tampilkan di sini. Yang pertama itu kemiringan lereng. Mulai dari kelas 1 itu dengan topografi data, kemiringan lerengnya 0 sampai 8% dengan nilai LS 0,40. Selanjutnya kelas 2 itu topografi landai, di kemiringan lerengnya 8 sampai 12% dengan nilai LS 1,40. Di kelas 3 itu agak curam nih, 15 sampai 20% dengan nilai LS 3,10. Dan di kelas 4 itu curam, 25% sampai 40% dengan nilai LS 6,80. Kemudian di kelas 5 itu sangat curam dengan nilai lereng lebih dari 25% dengan nilai LS 9,50. Parameter selanjutnya itu adalah jenis tanah. Berikut jenis tanah yang terdapat pada Subnas Danau Sentarum pada penelitian saya. Yang saya ada yang pertama itu adalah jenis tanah dengan nilai K. Jenis tanah diesel yaitu 0,301, kemudian histosol 0,321, kemudian insek diesel 2,321, kemudian oksisol 0,166, kemudian spadosol ada 1,45, kemudian nutisol 0,24. Kemudian parameter berpengaruh juga dalam pembuatan tingkat bayar itu adalah curah hujan, yang mana pada 11 Sentarum eh, curah hujan saya menggunakan 4 stasiun curah hujan. Yang pertama itu eh, stasiun Nangakanto, kemudian menggunakan titik TRMM yang masuk dalam stasiun Sentarum, yang mana nantinya eh, setelah 4 stasiun curah hujan itu didapat, kemudian untuk mengetahui catchment areanya saya akan menggunakan polygon descent dengan rumus polygon descent yang setelah didapat polygon descent kemudian baru dihitung indeks erosivitasnya, di mana nanti nilai rata-rata dari indeks erosivitas ini yang akan digunakan untuk membuat peta tingkat erosi tersebut. Selanjutnya ada parameter penggunaan lahan atau tutupan lahan. Dalam melakukan perhitungan dengan menggunakan metode Slide dengan rumus yang ditemukan oleh Wismer dan Smith, metode yang paling umum digunakan yaitu metode Slide dengan rumus A sama dengan R dikali K dikali LS dikali C dikali P. Yang mana setelah dilakukan eh, perhitungan ataupun pemodelan di dalam ARGIS nanti, maka akan didapat cost bahaya erosi, tingkat bahaya erosi nanti, mana bisa ditentukan melalui eh, tabel berikut ini. Mana nanti di kelas 1 itu ada tingkat erosinya 0 sampai 12 ton dengan klasifikasi sangat ringan. Kemudian di kelas 2 itu 15 sampai 60 ton itu ringan. Di kelas 3 itu 60 sampai 80 ton itu sedang. Kemudian di kelas 4 ada 180 sampai 480 itu berat. Kemudian di kelas 5 itu lebih dari 480 itu sangat berat. Kemudian di sini juga saya menampilkan data presentation yang telah saya buat dari program RG sendiri, yang mana ini merupakan parameter yang berpengaruh dalam menentukan tingkat erosi, yang mana nantinya dari peta ini didapat luasan catchment area dari subdasar Sentarum tersebut yang dibagi menjadi 4 catchment area, yang mana dan masing-masing catchment area akan mendapat luasan, kemudian eh, dihitung menggunakan rumus polygon descent, nantinya dilakukan analisa indeks
erosivitas atau erosivitas hujan sehingga didapat nilai faktor R itu sendiri. Kemudian untuk kemiringan lereng atau LS yang mana eh, demikian yang telah saya buat pada program ArcGIS. Pada peta ini merupakan parameter juga yang menentukan tingkat beres itu sendiri. Yang mana nantinya setelah didapat kemiringan lereng pada 11 Tarum, eh, kemudian didapat juga nilai LS yang menjadi parameter dalam menghitung tingkat bahaya erosi. Selanjutnya, eh, peta tutupan lahan yang mana juga merupakan faktor dari eh, dalam membuat peta tingkat erosi dalam subdasta Citarum diketahui tutupan lahan apa saja yang berada pada subdasta Citarum. Kemudian nanti tutupan lahan sendiri menjadi faktor nilai K dalam menentukan peta tingkat bahaya erosi. Kemudian selanjutnya jenis tanah, di mana jenis tanah juga menjadi parameter yang berpengaruh dalam menentukan tingkat bahaya erosi. Nah, dari jenis tanah mendapatkan nilai harkat atau faktor yang berpengaruh dalam menentukan tingkat bahaya erosi juga. Kemudian berikut saya tampilkan setelah didapat 4 parameter tadi yang telah saya jelaskan, kemudian dilakukan pemodelan juga di dalam ArcGIS sehingga mendapatkan tingkat erosi yang mana pada pemilihan ArcGIS tersebut dilakukan menggunakan rumus Huxley dengan rumus A sama dengan R dikali K dikali LS dikali CP sehingga didapat peta tingkat bahaya erosi pada 11 Tarum dengan dominasi erosi yang terjadi itu sangat ringan, kemudian di beberapa daerah juga ada yang sangat berat. Dari beberapa daerah tersebut di daerah Batang Lupar ada peta di dalam presentasi ini. Pada periode sangat berat, kemudian di Perut Kencana eh, tingkat virus ini digambarkan dari warna, yang mana dari warna hijau itu sangat ringan, hijau ada itu ringan, kuning itu sedang, oranye itu berat, kemudian merah itu sangat berat. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam dan